Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi kisah yang luar biasa tentang perubahan yang mengagumkan dalam kehidupan seorang pria bernama Bahram al-Majusi. Pada awalnya dia terjerumus dalam perilaku yang tidak terpuji, bahkan sampai menggauli dan menikahi anaknya sendiri. Namun takdirnya mengalami perubahan mendalam ketika ia mendapatkan salam istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah selengkapnya? Sambil melanjutkan video ini, silakan tulis hajat dan doa Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga semua hajat baik itu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan semuanya di tahun ini. Berikan like pada video ini supaya konten dakwah Islami semakin populer. Bagikan video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Semoga semua itu dinilai sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Abdullah bin Mubarak tengah menjalani ibadah haji di Hijr Ismail. Sebuah peristiwa luar biasa membekas dalam ingatannya. Di tengah ketenangan di dekat Ka'bah yang mulia, Abdullah terlelap dan memasuki alam mimpi yang penuh dengan makna. Dalam pengalaman mimpi tersebut, Abdullah bin Mubarak merasakan kehadiran sosok yang sangat agung, tak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah muncul dalam mimpi dengan pesan istimewa yang ditujuk khusus untuknya. Beliau menyampaikan, ketika kamu kembali ke Baghdad, singgahlah di kampung ini, temui seseorang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku dan beritahu bahwa Allah meridhoi perbuatan yang telah ia lakukan. Abdullah bin Mubarak terbangun dengan perasaan bercampur aduk, menyadari pikirannya dipenuhi oleh pesan luar biasa dari mimpi yang baru saja dialaminya. Ia awalnya merasa ragu dan mencurigai bahwa pesan tersebut mungkin berasal dari setan, seperti yang sering terjadi ketika mendapatkan mimpi yang tidak terduga. Untuk mengatasi keraguan tersebut, Abdullah bin Mubarak segera melakukan wudhu, menjalankan sholat, dan bahkan melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dengan sepenuh hati. Meskipun tengah mendalami kekhusyukan beribadah, kelelahan yang begitu mendalam menjalar hingga ia akhirnya terlelap kembali dalam tidurnya. Di dalam mimpinya yang kedua, pesan yang sama datang kepada Abdullah bin Mubarak tidak hanya sekali melainkan 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang sama pada setiap mimpi. Abdullah menegaskan bahwa ini bukanlah sekedar mimpi biasa, melainkan sebuah pesan yang jelas dan tak dapat disangkal. Ketika Abdullah bin Mubarak akhirnya benar-benar terjaga dari tidurnya, yang kedua pikirannya telah berubah. Ragu-ragu yang sebelumnya menghantui hatinya telah hilang. Ia menyadari bahwa ini adalah panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan ia harus mematuhi pesan tersebut. Dengan keyakinan yang kuat, Abdullah bin Mubarak berhasil menyelesaikan ibadah hajinya dan siap kembali ke kota Baghdad. Meski tidak mudah, kepulangan ke Baghdad menuntutnya menempuh perjalanan panjang, melintasi gurun pasir, dan menghadapi berbagai rintangan. Daya juangnya yang tak tergoyahkan, terutama dalam mencari Bahram al-Majusi untuk menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi motivasi utamanya. Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, Abdullah bin Mubarak akhirnya tiba di kampung yang muncul dalam mimpinya. Dengan tekun, ia mencari alamat Bahram al-Majusi, seorang pria yang mungkin memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan Rasulullah. Di sudut kampung yang sederhana, akhirnya ia bertemu dengan seorang pria tua. Dengan penuh harap, Abdullah bertanya, "Apakah kamu Bahram al-Majusi?" Laki-laki tua itu dengan tenang menjawab, "Iya, aku adalah Bahram al-Majusi." Abdullah bin Mubarak merasa lega.
telah menemukan orang yang dicari, tetapi misinya baru saja dimulai. Ia perlu menjalin percakapan dengan Bahram al-Majusi itu untuk memahami perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukannya sesuai dengan pesan Rasulullah dalam mimpi yang penuh makna itu. Abdullah menanyakan kepada Bahram al-Majusi, apakah kamu pernah melakukan amal baik di sisi Allah? Dengan penuh kebanggaan, Bahram al-Majusi menjawab, ya, aku pernah memberikan hutang kepada orang sejumlah 10 dirham dan aku berhasil menagihnya sebanyak 11 dirham. Dalam pandanganku, ini adalah perbuatan baik. Namun Abdullah dengan bijak memberikan pencerahan, itu adalah perbuatan haram dan dilarang dalam agama. Bahram pun terdiam, menyadari bahwa apa yang dianggapnya sebagai kebaikan ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Abdullah kemudian bertanya lagi, apakah ada perbuatan baik lainnya yang kamu lakukan? Bahram al-Majusi mencoba untuk menjawab, ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan 4 anak laki-lakiku. Abdullah dengan tegas menyatakan, itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Bahram al-Majusi yang semakin menyadari kesalahannya berusaha mencari tindakan baik yang dapat membuatnya bangga. Dalam ketidakberdayaannya, Bahram mengungkapkan, iya, ada. Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik, namun aku merasa sulit menemukan seorang pria yang setara dengannya. Akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya sendiri dan mengadakan sebuah pesta mewah pada malam tersebut, yakni malam pertamaku dengan anakku. Pada malam yang bersejarah itu, lebih dari 1000 orang Majusi hadir untuk merayakan momen tersebut. Abdullah bin Mubarak mengungkapkan itu juga perbuatan yang haram dan sangat dilarang dalam agama. Abdullah menggelengkan kepala, menyadari bahwa dari semua perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram, ternyata tidak ada satupun yang memenuhi standar untuk mendapatkan ridho Allah dan salam dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mubarak melanjutkan pertanyaannya, wahai Bahram, apakah masih ada kebaikan lain yang pernah kamu lakukan? Dengan serius Bahram tampak tengah merenung, berusaha mengingat setiap tindakan baik yang pernah dilakukannya. Tak berapa lama kemudian Bahram al-Majusi memulai ceritanya. Pada malam hari di mana aku menjima anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian Bahram meneruskan, lalu aku menjima anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan lagi obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Bahram menceritakan lebih lanjut, kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan lagi obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan kembali obornya. Kemudian terlintas kecurigaan dalam diriku. Mungkin saja wanita muslimah ini adalah seorang mata-mata yang berniat mencuri. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Dengan hati-hati aku menyaksikan langkah-langkahnya menuju rumahnya di mana ia bertemu dengan anak-anak perempuannya. Sambil menangis, anak-anak perempuan itu bertanya kepada ibunya, "Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu untuk dimakan? Rasa lapar dan kelelahan benar-benar menguasai kami saat ini." Wanita muslimah itu yang dalam riwayat lain disebutkan sebagai seorang janda miskin meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah jika aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah mendengar ucapannya, aku langsung pulang ke rumah, mengambil nampan besar dan mengisinya dengan makanan yang berlimpah. Selanjutnya, aku menuju ke rumah wanita muslimah tersebut untuk memberikan makanan itu. Anak-anaknya sangat bahagia
tangisan-tangisan telah berhenti, diganti oleh doa-doa tulus yang mereka panjatkan untukku. Dengan penuh kesungguhan mereka berseru, "Ya Allah, limpahkanlah kegembiraan kepada orang yang telah membuat kami gembira." Setelah Bahram menceritakan pengalamannya, Abdullah bin Mubarak menyatakan, "Inilah tindakan yang benar-benar mulia dan ada berita baik untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpinya bertemu Rasulullah SAW dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita ini, akhirnya Bahram memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat yang bersamaan, Bahram al-Majusi tiba-tiba terjatuh dan tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan demikian, Bahram yang sebelumnya menyembah api meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. Wahai hamba-hamba Allah yang mulia, hendaklah kita senantiasa bersikap dermawan kepada sesama, karena sikap dermawan memiliki keajaiban yang mampu merubah para musuh menjadi para kekasih. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.